Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 19 Agustus 2020. Mari kita mempersiapkan diri kita, jika tentunya bacaan kita yang terambil dari kitab Kejadian 43 ayat 24 sampai ayat 34. Mari kita siapkan bacaan Alkitab kita. Kejadian 43 ayat 24 sampai 34. Sebelum kita membaca dan menikmati firman ini, kita satu di dalam doa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Sungguh Engkau baik ya Allah Tuhan kami. Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan menikmati hadirat-Mu. Seperti pada saat ini, kami akan bersama menikmati hadirat Tuhan melalui perenungan harian Toraya. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi kami, kuasai kami, sehingga kami dimampukan membaca dengan baik dan juga merenungkan firman ini dan hidup sesuai dengan apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Sungguh kami sedia pada kesempatan ini. Dan mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Kejadian 43 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-34. Mari kita memperhatikan bacaan kita dan saya akan membacakannya. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Dari keseluruhan bacaan kita ini diberikan tema keluarga. Anak generasi 90-an harusnya sudah tidak asing lagi dengan sinetron bertema keluarga.
yaitu sinetron Keluarga Cemara. Ya, sinetron yang ditayangkan sejak tahun 1996 hingga tahun 2004 di salah satu stasiun TV swasta tanah air itu memang begitu berkesan bagi masyarakatnya. Bahkan sampai sekarang lagunya yang berjudul Keluarga Cemara itu masih sering kita dengarkan. Sinetron ini menceritakan mengenai kehidupan satu keluarga, tentang bagaimana mereka hidup mempertahankan keutuhan keluarga mereka. Hal yang sama dalam diri Yusuf. Dalam bacaan kita ini, dalam diri Yusuf bagaimana ia mempertahankan keluarganya tanpa harus dendam dengan perlakuan saudara-saudaranya. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Allah, terutama kepada adiknya Benyamin. Yusuf ingin memastikan bahwa adiknya berada dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Keinginan Yusuf sangat wajar, mengingat dia dan Benyamin memiliki ibu kandung yang sama, yakni Rahel. Ia tidak ingin saudaranya, si Benyamin ini, mengalami nasib seperti dia yang dulu dijual kepada para pedagang dari Midian untuk menjadi budak. Jadi karena itulah ia memaksa saudara-saudaranya yang lain untuk membawa adiknya ini ke Mesir. Yusuf sangat merindukan adiknya, sehingga ia menangis ketika melihat Benyamin, adiknya itu dalam keadaan sehat, segar, bugar, tanpa kekurangan apapun. Sehingga ia perlu untuk meninggalkan ruangan agar dapat melampiaskan emosinya. Di ayat 29-30 kita baca tadi, dia pergi bersembunyi dalam kamarnya untuk menangis, melampiaskan emosinya, rasa harunya, bahagianya, sukacitanya bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya, secara khusus adiknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada bagian ini kita dapat belajar bahwa sekalipun ada masalah yang pernah melukai hati kita, selama kita menjalani kehidupan keluarga, namun hal itu dapat tertutupi oleh adanya pengampunan yang dapat mengantar kita untuk kembali membangun keutuhan kehidupan sebagai satu keluarga yang utuh dalam kemurahan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan bersama pada kesempatan ini, dan kiranya firman ini membawa sukacita dalam kehidupan kita masing-masing, secara khusus bagaimana kita membangun keutuhan kehidupan rumah tangga dalam keluarga sebagai satu anggota keluarga di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa syukur, kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, bahwa Engkau telah menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini, menikmati kehidupan persekutuan dalam nama-Mu, bahkan menikmati persekutuan sebagai satu keluarga. Masing-masing kami, Engkau mengetahui keberadaan keluarga kami. Setiap kami selalu berupaya dan berusaha hidup rukun dan damai sebagai anggota keluarga. Dan kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan. Terlebih lagi, firman-Mu pada kesempatan ini boleh mengajarkan kami, boleh memperlihatkan bagaimana kehidupan yang penuh kasih, yang saling mengampuni, dapat menyatukan kehidupan keluarga. Mampukan kami melakukannya Tuhan, karena Engkau sendiri Allah yang telas mengampuni kami dan menyediakan kasih-Mu yang tulus dalam Kristus Yesus bagi kami sekalian. Terima kasih atas firman ini, dan berkati terus kehidupan kami. Dan biarlah kami senantiasa memuliakan Engkau, terlebih lagi di tengah-tengah kehidupan keluarga kami.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin.